Ya, Sonora FM 92 Jakarta dan sahabat-sahabat di Sonora Network. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda semua dalam kondisi baik dan sehat. Senang sekali saya bisa ketemu Anda lagi dalam program khusus sepanjang bulan Ramadan. Ramadan Diaspora di Sonora Network dan juga di kanal YouTube Sonora FM. Setiap episodenya kita akan berbincang bersama dengan saudara-saudara kita di berbagai belahan bumi ya, yang tinggal di luar negeri, bagaimana pengalaman mereka, sharing cerita-cerita mereka tentang merasakan Ramadan di luar negeri seperti apa dan apa yang mereka rindukan dari Ramadan di tanah air, sahabat Sonora. Dan luar biasa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk terbang ke Berlin di Jerman karena ada saudara kita yang ada di sana. Ini adalah sahabat yang sebetulnya sudah malang melintang ya di dalam dunia diaspora karena sekarang beliau sedang concern juga terhadap pengelolaan organisasi diaspora di 16 negara di Eropa. Ini menarik sekali ya sahabat Sonora, ternyata ada organisasinya. Tapi sebelum itu kita akan minta beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Mas Andi Tinelung. Mas Andi, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Yudi kabar baik. Mudah-mudahan Mas Yudi juga sehat ya. Sehat. So fresh Mas Andi ya, look so fresh. Thank you. Di sini udah sore Mas Andi. Di Jerman sekarang masih pagi, tepatnya jam 9 lewat sedikit ya. Iya. Jadi ada perbedaan waktu sekitar 6 jam dengan waktu Indonesia Barat. Oke. Mas Andi, kalau boleh, saya mau minta Mas Andi untuk cerita sedikit aktivitas Mas Andi saat ini dan sudah berapa lama tinggal di Berlin, di Jerman. Iya, saya tinggal di Jerman, tepatnya di kota Berlin saat ini ya. Saya mendarat dulu di Berlin ini tahun 1993, bulan September tepatnya. Jadi kalau kita hitung sampai sekarang, itu sudah sekitar 30 tahun ya. Wow. 30 tahun saya tinggal di Jerman. Jadi dulu saya lulus SMA, kemudian saya kuliah dan sampai saat ini saya tinggal di Berlin tepatnya, di kota Berlin, di ibu kota. Kesehariannya saya sebetulnya bekerja di salah satu instansi pemerintah di Jerman ini, perwakilan diplomatik sebetulnya, salah satu negara. Dan selain itu saya juga aktif di salah satu perhimpunan diaspora Indonesia di Eropa. Ya, kita menamakan Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju, atau kita singkat PERINMA, dan memang kita terdiri dari beberapa anggota kita tersebar itu di 16 negara di Eropa ini. Jadi mulai dari di Jerman, kemudian ada di Swiss, ada di Polandia, ada di Swedia dan lain-lainnya. Jadi ada 16 negara di Eropa, Mas. Gitu. Ini saya beruntung sekali loh, beruntung ketemu Mas Andi langsung sekjennya nih. Jadi bisa cerita banyak nanti ya. Dan gimana Mas? Siap. Ya, selain itu aktivitasnya di sini ya keseharian selain bekerja, kemudian juga aktif di perhimpunan atau di organisasi. Ya, saya juga ikut kegiatan misalnya keagamaan, karena di Berlin khususnya di sini ada Masjid Indonesia ya, dan kita di sana kegiatannya ada sholat Jumat, kemudian kita ada pengajian. Nah, selain itu saya juga hobi lari setiap weekend, dan di sini ada perkumpulan ininya Mas, ada runners Indonesia runnersnya di sini. Ya, jadi kita rutin kalau nggak Sabtu atau Minggu. Nah, kita ada WhatsApp grupnya, dan ya saya juga ikutan di sana karena memang saya suka lari. Selain itu saya juga suka main bulu tangkis gitu. Pantesan kayak sehat. Itulah banget. kurang lebih keseharian saya di sini gitu. Kayaknya fit banget gitu ya lihat Mas Andi itu ya. Alhamdulillah. Oke. Mas Andi luar biasa, terima kasih untuk perkenalannya, dan ini luar biasa karena saya sangat bersyukur, beruntung sekali bisa berbicara langsung dengan Mas Andi yang memang punya networking luas di 16 negara. Tapi tadi sudah mulai masuk tuh ke konten Ramadan kita ya. Jadi di Berlin ada masjid khusus untuk komunitas Islam saja, atau ini terbuka untuk juga komunitas dari negara lain, Mas, untuk masjid yang untuk di Berlin ini? Dan apakah memang harus diorganize seperti itu ya sendiri, atau alami saja orang bisa datang dikelola masjid gitu ya, ada DKM-nya, atau memang harus di-invite kalau ada Jumatan dan lain sebagainya? Iya, jadi memang karena sudah berjalan itu otomatis ya Mas,
kalau di awal memang kita ada pengumuman, dan Masjid Indonesia ini awalnya didirikan dihimpun oleh para mahasiswa Indonesia dulu yang ada di Berlin. Dan kemudian karena semakin banyak dan keperluan untuk ibadah, sehingga mahasiswa Indonesia ini juga didukung oleh diaspora Indonesia pada saat itu. Dan sampailah akhirnya adanya Masjid Indonesia yang memang ini disewa, ya. Jadi kita belum sanggup untuk membeli gedung. Jadi sampai saat ini hanya bisa disewa, dan tentunya tidak hanya untuk warga Muslim Indonesia aja yang bisa datang ke masjid ini, bisa beribadah di sini, bisa melakukan kegiatan sosial juga di sini, akan tetapi juga Muslim dari warga lainnya, misalnya ada yang dari Pakistan, ada yang dari Timur Tengah. Ini mereka dipersilakan untuk ibadah di Masjid Indonesia ini. Namanya Masjid Al-Falah. Ya, dan ini memang terdaftar di distrik pemerintah kota Berlin, sehingga ini resmi. Dan selain juga kegiatan ibadah sholat Jumat tadi, ada juga kegiatan pengajian untuk anak-anak setiap hari Minggu. Kemudian ada juga mereka kadang-kadang membuat kegiatan bazar, ya, itu 2 kali setahun, sehingga dengan penjualan makanan khas Indonesia ini, bazar kuliner Indonesia ini, dananya bisa untuk operasional masjid tersebut, Mas Yudi. Gitu. Wow, ini jadi guyup sekali ya Mas ya, teman-teman di sana sampai mengorganisasi kegiatan seperti itu. Dalam Ramadan ini pasti intensitas untuk kegiatan semakin banyak ya Mas ya, penyelenggaraan tarawih atau mungkin juga iftar, buka puasa bersama. Ada nggak sih Mas kegiatan-kegiatan seperti itu, atau apa aja di konten Ramadan di Masjid Al-Falah ini Mas? Iya. Konten Ramadan di Masjid Al-Falah banyak sekali ya. Selain tadi ada pengajian untuk anak-anak, TPA, kemudian juga ada pengajian untuk ibu-ibu diselenggarakan, lalu ada pengajian untuk anak muda, ya, para remaja, baik itu putra maupun putri, lalu juga ada kegiatan buka puasa bersama tentunya. Ini khususnya dilaksanakan setiap hari Sabtu, ini besar buka puasanya. Walaupun sebetulnya setiap hari juga ada buka puasa, dan terkadang masyarakat atau warga Muslim Indonesia ini juga membawa potluck, ya, membawa makanan sendiri. Jadi nanti kita sama-sama buka puasa bersama di masjid itu. Dan selain itu, selain ada kegiatan sholat wajib, lalu juga ada tarawih tentunya, lalu ada tadarus, baca Quran di sana, dan bahkan ada juga yang bermalam di masjid hingga sampai kegiatan subuh. Dan setiap bulan Ramadan, baik sebelum COVID pandemi maupun setelah COVID pandemi ini, masjid, alhamdulillah, saya juga dulu sempat sebagai pengurus masjid ini, dan sekarang sudah yang muda-muda, Mas Yudi, sudah regenerasi lah. Dan kita selalu mengundang ustadz dari Indonesia selama 1 bulan penuh. Jadi mulai dari awal Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Jadi ustadz ini membimbing kita, mengimami kita dalam segala waktu sholat, baik sholat wajib maupun sholat tarawih, dan sampai dengan nanti pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Begitu Mas. Banyak sekali kegiatannya. Menarik ya. Jadi semarak ya Mas, vibes-nya tuh terasa, atmosfernya terasa untuk Ramadan di sana. Sangat ya, betul. Baik, Mas Andi, saya penasaran kalau ya kita tahu Muslim di Jerman minoritas ya, tapi kita tahu juga bahwa Jerman adalah salah satu negara Eropa yang maju, yang sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi, menghargai perbedaan agama dan memberikan kebebasan. Gimana sebetulnya menghadapi Ramadan ini? Apakah ada treatment khusus dari misalnya pemerintah distrik di Berlin terhadap komunitas Muslim menjalankan ibadah selama bulan Ramadan ini? Iya, alhamdulillah selama saya tinggal di Jerman ini, mereka belakangan sejak mungkin 15 tahun, 20 tahun belakangan ini, mereka sudah banyak mengenal tentang apa itu Ramadan, ya. Dan pemerintah Jerman sendiri, khususnya Kanselir Jerman, dalam setiap menjelang Ramadan, dia memberikan statement atau memberikan ucapan selamat di televisi kepada umat Muslim yang ada di Jerman khususnya untuk melaksanakan ibadah puasa, gitu. Jadi ini merupakan pengakuan bahwa memang pemerintah Jerman mengakui banyak warga Muslim yang tinggal di sini dan mereka menjalankan ibadahnya atau diberi kebebasan untuk menjalankan ibadahnya. Karena memang di dalam Undang-Undang Dasar Jerman itu memang diatur bahwa Jerman memberikan kebebasan kepada seluruh warga
yang tinggal di Jerman, baik itu warga Jerman ataupun warga asing, untuk melaksanakan keyakinannya masing-masing gitu. Dan selain itu juga pelaksanaan kegiatan Ramadan di Jerman, karena memang warga Muslim Jerman ini kan kebanyakan memang dari kaum pendatang ya Mas Yudi ya, gitu. Paling banyak itu dari Turki. Dari Turki ini mungkin udah turunan keempat kayaknya, gitu. Jadi Turki itu kalau nggak salah sekitar 55% umat Muslim dari Turki dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian ada dari Maroko, ada dari Tunisia, ada dari Albania dan lain-lainnya gitu ya. Dari Syria juga ada, termasuk juga dari Asia Tenggara. Dan kegiatan Ramadan dari tahun ke tahun yang saya perhatikan, baik sebelum pandemi COVID ataupun setelah ya, itu sangat meriah. Bukan hanya di komunitas Indonesia saja, tetapi juga di komunitas umat Muslim lainnya yang ada di Jerman dan di beberapa kota besar khususnya, itu meriah sekali. Jadi mereka mengadakan iftar bersama, tentunya sholat tarawih dan kegiatan lainnya itu. Dan ada beberapa masjid kan di Jerman ini yang memang juga diakui oleh pemerintah Jerman. Lalu juga ada yang namanya komunitas warga Muslim untuk Jerman, dan mereka juga selalu mengundang stakeholders ataupun pejabat-pejabat dari pemerintah Jerman, baik di daerah maupun pemerintah pusat, untuk iftar bersama gitu. Dan pemerintah Jerman ini ya mereka juga datang, jadi untuk menghormati undangan tersebut. Kemudian juga tahun ini ada yang spesial, di mana di kota Köln dan juga kota Frankfurt, dua kota ini, ada satu organisasi yang menginisiasi untuk membuat cahaya lampu. Jadi artinya kemeriahan Ramadan ini ditandai dengan adanya lampu-lampu di jalan gitu Mas Yudi. Kalau biasanya kalau di Jerman ini atau di Eropa umumnya, lampu-lampu ini menyala pada saat menjelang Natal ya. Lalu tahun ini khusus Ramadan, di kota Frankfurt dan Köln tadi, itu sudah ada lampu Ramadan Karim tulisannya. Jadi cahaya-cahaya ini gitu kan. Nah, ini membuat warga Muslim yang ada di daerah sekitarnya, dan juga termasuk saya sempat terharu gitu ya. Wah, saya sebagai minoritas, sebagai umat Islam di Jerman gitu kan, baru kali ini merasakan kemeriahan Ramadan ditandai dengan terangnya cahaya lampu, ada tulisan Ramadan Karim dan segala macam gitu kan, di kota besar Frankfurt. Dan kota Köln itu kota yang besar gitu, apalagi Frankfurt sebagai kota bisnis di Jerman. Dan ini juga diamini atau didukung oleh pemerintah kota setempat. Jadi memang tahun ini merupakan tahun yang buat kita umat Islam yang ada di Jerman, termasuk saya, wow gitulah dengan adanya kegiatan atau inisiasi ini Mas Yudi. 30 tahun hidup di Jerman, baru kali ini mendapatkan suguhan seperti itu ya Mas ya? Iya, betul. Saya bisa ngerasain terharunya gitu ya. Ada semacam respect, apresiasi dari mereka akan eksistensi komunitas Muslim di sana. Ini menarik nih sahabat Sonora. Tapi saya juga pernah ngobrol dengan beberapa saudara-saudara kita diaspora di negara-negara lain yang sangat struggling sekali ketika ingin mendapatkan hidangan untuk berbuka, terutama untuk hidangan yang halal, Mas Andi. Ya, karena minoritas ya. Kalau di Jerman sendiri, sepertinya kalau dari cerita Mas Andi, udah nggak terlalu sulit ya nyari makanan yang halal. Tuh gimana Mas Andi? Alhamdulillah ya. Dulu waktu saya baru datang tahun 93-an itu memang tidak mudah nyari makanan halal gitu ya. Jadi ya karena sulit yang mendapatkan makanan halal, ya pengalaman saya ya kita membaca doa bismillah, yang penting kita tidak memakan makanan yang haram, itu aja. Lalu berjalannya waktu 25-20 tahun setelahnya, banyak toko-toko Turki, kedai-kedai Turki yang menjual sembako, makanan-makanan daging halal, ayam, kambing, sapi dan lain sebagainya, itu halal dan ada label halalnya. Memang spesialnya di toko Turki. Dan restoran pun semakin banyak restoran halal dari Timur Tengah, dari Lebanon, dari Persia, Iran,
dan sebagainya, termasuk juga dari Syria, ya restoran-restoran Timur Tengah, India, Pakistan. Sehingga ya 20 tahun belakangan ini kalau kita mau buka puasa dengan kawan-kawan di restoran pun Gampang easy ya? Mas. Alhamdulillah gampang ya. Tinggal kita reserve aja mau makan di mana, tinggal pilih istilahnya. Kalau dulu kita ya bisa dihitung jari, kalau sekarang Masya Allah, Subhanallah, benar-benar banyak. Dan bukan hanya di satu kota, di banyak kota di Jerman ini. Apalagi di Berlin yang memang banyak sekali pendatang, warga Turki juga, warga dari Timur Tengah. Dan ya Alhamdulillah, kadang juga kalau nggak sempat masak di rumah, Langsung. ya kita tinggal beli aja gitu kan, tinggal reserve nanti diantar gitu, kayak gitu. Mas Andi, Masih aku di- penasaran, masih ada nggak sih sebetulnya stereotip dari warga lokal Jerman terhadap umat Muslim yang negatif gitu, dan gimana kemudian mengcounter itu gitu ya? Apa Ya. mereka punya pandangan tertentu, persepsi negatif sejak 9/11, mungkin efek-efeknya masih ada gitu atau gimana, Mas? Ya, jadi memang dari pengalaman saya diawali dari selama saya di sini ya, dari 9/11 itu orang Jerman khususnya, karena saya tinggal di Jerman, ada terasa mereka mulai ya Islamofobi lah, bisa disebut seperti itu ya. Mereka anti-Islam, kemudian Islam dianggap negara teroris dan lain sebagainya. Ya memang kita perlahan-lahan harus menjelaskan kepada mereka. Termasuk juga sampai akhirnya Jerman menginisiasi yang namanya Deutsche Islam Conference. Jadi German Islam Conference itu selalu ada setiap tahun. Ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Jerman, sehingga Jerman juga memfasilitasi agar umat Muslim yang ada di Jerman ini tidak mengarah kepada Islam yang radikal seperti itu, Mas. Dan sejak adanya itu memang kemudian Islam semakin bisa dibilang semakin bisa diterima oleh kalangan masyarakat di Jerman, termasuk juga oleh pemerintah Jerman, sehingga contohnya seperti libur Idul Fitri dan Idul Adha itu di beberapa sekolah di Jerman sekarang diberikan secara resmi. Kalau dulu nggak bisa gitu. Seperti di Hamburg dan di beberapa kota lainnya itu resmi sekarang, boleh dikasih libur untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu memang dulu juga dengan adanya beberapa kejadian teror gitu kan, termasuk juga di Indonesia dulu ya, ada bom Bali dan lain sebagainya. Sempat Indonesia juga terpuruk gitu dengan kejadian ini di Jerman ini. Saya merasakan itu, Indonesia kok seperti ini, negara teroris. Bahkan kalau kita dulu mau mengurus izin tinggal ya, resident permit di Jerman ini, dulu waktu saya masih mahasiswa mudah. Setelah kejadian bom Bali dan lain sebagainya, itu kita masuk ke dalam kategori negara-negara Middle East yang memang masih di kelas bawah gitu, Mas, jadinya. Jadi kita sulit dicek lagi kamu terlibat teror atau enggak dan lain sebagainya. Tidak seperti sebelumnya. Nah, akhirnya ya kita mau tidak mau, dan memang kita harus menjelaskan kepada warga setempat dengan cara kita melaksanakan kegiatan. Jadi kayak komunitas Muslim Indonesia membuat kegiatan budaya yang di dalam budaya itu ada unsur Islamnya juga. Memperkenalkan bahwa ini loh Islam di Indonesia, Islam yang memang bukan temannya teroris. Kita tidak tidak mendukung kegiatan terorisme dan lain sebagainya. Lalu juga seperti juga tadi yang saya sebutkan, kita melaksanakan kegiatan bazar kuliner Indonesia. Ini merupakan salah satu dari kegiatan budaya umat Muslim Indonesia untuk mempresentasikan Indonesia dan juga Islam di Indonesia seperti itu. Dan sekarang juga setiap tanggal 3 Oktober ini juga inisiasi dari pemerintah Jerman bekerja sama dengan beberapa payung organisasi Islam yang ada di Jerman. Itu namanya Tag der offenen Moschee. Jadi membuka pintunya masjid-masjid yang ada di Jerman. Ini setiap tanggal 3 Oktober, Mas. Jadi ini mengundang seluruh warga dari manapun yang ada di Jerman, baik itu Muslim ataupun non-Muslim, khususnya non-Muslim ya, agar mereka mengenal tentang masjid. Gitu. Jadi ini membuka pintu masjid yang ada di Jerman.
itu tanggal 3 Oktober. Dan 3 Oktober itu adalah hari spesial Jerman sebetulnya. Oh. Itu adalah hari Jerman bersatu. Ya, reunification. Jerman reunifikasi. Nah, jadi setiap tanggal 3 Oktober masyarakat non-muslim, masyarakat Jerman itu datang ke beberapa masjid yang ada di daerah mereka tempat tinggalnya. Gitu, termasuk juga Masjid Indonesia. Begitu, Mas Yudi. Jadi memang harus ada aktivitas dari kita yang menjelaskan, karena memang mereka juga nggak ngerti kan, mereka hanya mengetahui kejadian-kejadian teror itu dari media gitu kan. Dan bersyukurnya juga sekarang ada media sosial sehingga mereka juga sudah mereka cepat teredukasi mana yang benar, mana yang tidak gitu, Mas Yudi. Tapi saya salut sih Mas Andi dan mungkin teman-teman yang berjuang untuk menjelaskan itu ya, menjelaskan bahwa Islam itu tidak seperti yang dipersepsikan sebagai kekerasan, teroris dan lain sebagainya gitu, Mas Andi ya. Itu kan butuh effort yang nggak mudah, kalau saya lihat bertahun-tahun juga butuh waktu yang lama. Mas Andi tadi Al-Falah ya, di Masjid Al-Falah Mas Andi dan teman-teman menginisiasi kegiatan bazar, ada bukber, ada ibadah bersama, sholat bersama gitu ya. Kalau ada nggak sih Mas Andi koordinasi dengan pihak KBRI atau KJRI di Jerman gitu ya untuk menyemarakan Ramadan ini, seperti apa komunikasinya? Iya, tentu Mas. Kami memang warga Muslim di Jerman ini, baik di kalau di Berlin ada kedutaan ya, KBRI ya kalau di Berlin ya. Kalau KJRI adanya di Frankfurt dan di Hamburg. Nah, sejauh yang saya ketahui dan yang saya alami, di Berlin sendiri KBRI selalu mendukung kegiatan-kegiatan Ramadan ini. Bahkan di KBRI setiap hari Jumat mereka menyelenggarakan acara buka puasa bersama dengan komunitas Muslim Indonesia yang ada di Berlin. Gitu, itu setiap Jumat. Dan KBRI juga mendukung memberikan bantuan support dana lah, selain support moral, support dana, support fasilitas dalam kegiatan Ramadan yang dilaksanakan setiap tahun gitu. Bahkan pada saat COVID sudah mereda, ya KBRI kita selalu melaksanakan sholat Idnya itu ya di KBRI, di aula KBRI. Karena memang Masjid Indonesia ini tidak cukup, kecil. Tapi pada saat pandemi COVID kemarin, setelah mereda dan setelah diperbolehkan oleh pemerintah Jerman untuk melakukan kegiatan ini, dibagi dua sholat Idnya, ada yang di KBRI, ada yang di masjid, gitu. Kalau untuk di KJRI Frankfurt, di Frankfurt juga ada Masjid Indonesia, Mas. Jadi tentunya KJRI di Frankfurt juga mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid Indonesia yang ada di Frankfurt. Kalau di Hamburg, banyak komunitas Muslim, organisasi Muslim yang ada di Hamburg. Bahkan di Jerman ini ada juga perwakilan perwakilan Nahdlatul Ulama Jerman dan juga perwakilan Muhammadiyah Jerman. Gitu. Ada ya, wow. Sampai ke sana ya ternyata. Ya, iya betul. Mas Andi sekian lama hidup di Jerman, kemudian berinteraksi dengan diaspora kita yang ada di sana, bahkan nggak cuma di Jerman, 16 negara di Eropa gitu ya. Apa sih yang paling dirindukan saat Ramadan dari tanah air, Mas Andi? To be honest, terus terang ya, saya rindunya tuh kalau dengar orang manggil sahur. Oh. Sahur bunyi tiang listrik gitu kan, suka mukul-mukul tiang listrik tuh kalau di Jakarta tuh. Saya lahir besar di Jakarta, jadi kalau menjelang sahur itu ya warga sana mukul-mukul tiang listrik, bangun orang sahur sama suara azan ya, khususnya suara azan. Nah itu yang selalu saya rindukan. Kebanyakan juga teman-teman rindu suara azan yang terdengar keluar, karena di Jerman ini kan nggak boleh ya ada suara azan, hanya cukup di dalam masjid. Itu sih. Kalau makanan, alhamdulillah ya hampir sama dengan di Indonesia, karena yang tadi saya sebutkan juga kita ada makanan halal. Ya, kemudian kalau kita masak ya makanan-makanan kuliner Indonesia tentunya. Ya selain itu juga yang saya kangenin apa ya? Enggak sih, dua itu aja sih. Rindunya dengan bunyinya orang membangunkan sahur, dan juga rindunya suara azan yang terdengar di rumah karena keluar dari masjid gitu ya suaranya. Iya, di sini kan bersahut-sahutan ya. Iya, kadang-kadang kan suka aneh-aneh tuh manggil sahurnya juga. Iya. Oh, kayak yang ada di medsos gitu kan. Jadi udah lama nggak denger suara bangun sahur itu ya, Mas Andi ya? Sudah lama. Jadi terakhir
pulang ke Indonesia pada saat Ramadan itu tahun 2018 kalau nggak salah, sebelum pandemi. 6 tahun yang lalu ya. 2018 ke 2017 ya. Iya, Karena iya. memang selalu nggak pas, karena anak sekolah liburnya kan nggak pas dengan bulan Ramadan kan, begitu. Jadi Oke. kalau pas libur pas pulang. Ya insya Allah Baik. ini saya akan kembali pada saat minggu depan bisa Wah, merasakan baik. gitu Mas Yudi. Mas Andi, Ya. dengan prima Mas Andi Sekjen, berarti petingginya organisasi itu ya Mas Andi ya. Mungkin boleh sharing sedikit program kedepannya apa nih Mas Andi yang ingin kemudian dicapai juga bersama teman-teman di Prima untuk mengelola diaspora di 16 negara Eropa ini, Mas? Iya. Wah, jadi Perinma ini adalah kependekan dari Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju, di mana kami membentuk organisasi atau perhimpunan ini dan berdiri pada tahun 2020, dan kami mendeklarasikannya pada saat itu di kota Budapest, Hungaria. Berjalannya waktu ya, kegiatan kami adalah salah satunya memberikan bantuan kepada anak-anak yang putus sekolah, kemudian juga membangun beberapa fasilitas yang ada di Indonesia Timur, seperti kita lakukan juga di NTT. Kita juga memberikan bantuan kepada ibu-ibu hamil untuk memberikan gizi yang baik. Selain itu juga kita pada saat pandemi COVID, kita juga memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha kecil UMKM yang terimbas akibat COVID-19 ini, sehingga mereka diharapkan pada saat itu bisa terus berusaha berkegiatan perdagangan dan lain sebagainya, jual beli. Dan selain kita fokus kepada memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Indonesia, ya, kita juga melakukan kegiatan dari kita oleh kita untuk kita di Eropa ini. Seperti kita melakukan kegiatan olahraga, tentunya kegiatan budaya, ya, kegiatan salah satunya kuliner, promosi kuliner. Kemudian juga kita melakukan kegiatan keagamaan juga ada, karena memang perhimpunan ini kan kita majemuk ya, ada beberapa agama. Kemudian juga kita melakukan kegiatan tamasya. Tamasya ini artinya untuk kita saling menguatkan antar anggota maupun juga antar simpatisan yang kita harapkan bisa suatu waktu bergabung dengan kita gitu, Mas Yudi. Karena setelah kita baru dibentuk tahun 2020 bulan Februari tepatnya, kemudian datang COVID kan, sehingga kita tidak bisa berinteraksi saling kopi darat gitu, nggak bisa ketemu langsung. Jadi harus dengan Zoom seperti ini, dan setelah COVID pandemi mereda, barulah kita bisa melakukan kegiatan kopi darat, saling bertemu dan untuk mempererat tali silaturahim antar kita semua. Dan inilah makanya kita juga kegiatan kita sebut dengan tamasya, untuk maksudnya untuk mempererat hubungan di antara kita. Dan selain itu juga selain kegiatan budaya, sosial, dan juga keagamaan, tentunya kita melakukan kegiatan di bidang edukasi atau pendidikan. Seperti kita beberapa bulan yang lalu memberikan pelatihan bahasa Jerman bagi mereka yang ingin belajar bahasa Jerman secara cuma-cuma loh. Ini cuma-cuma. Jadi ya ini sebagai upaya kita untuk memberikan edukasi kepada juga saudara-saudara kita di Indonesia yang sebetulnya juga mungkin mampu, tapi juga khususnya buat yang kurang mampu yang berminat untuk belajar salah satu bahasa yang ada di Eropa ini. Untuk awal kita menyelenggarakan pelatihan bahasa Jerman secara cuma-cuma. Kita laksanakan pada saat itu kurang lebih 3 bulan secara online. Kira-kira gitu, Mas Yudi. Wow, sudah banyak ya. Ternyata baru 4 tahun tapi banyak program yang sudah dilakukan, dan mudah-mudahan terus konsisten, Mas Andi ya. Alhamdulillah, tujuannya luar biasa baik untuk Indonesia dan membantu siapa yang ingin ke Jerman ya, yang belajar budaya dan bahasa Jerman juga. Betul. Baik, Mas Andi, seru sekali mendengar cerita Mas Andi tentang bagaimana berRamadan di Jerman ya, Mas Andi ya. Meskipun nanti minggu depan akan ke tanah air, Mas Andi pengen sampaikan greeting mungkin ke saudara-saudara kita di Indonesia, silahkan. Iya, tadi saya ada yang lupa, kalau saya boleh tambahkan bahwa puasa di Jerman ini
berbeda dengan di Indonesia. Artinya di Indonesia mayoritas Muslim, kita bisa menikmati puasa antar sesama kita. Tetapi di Jerman ini terbatas karena kita minoritas, tetapi kehusuan itu tidak mengurangi situasi yang berbeda, tidak mengurangi kehusuan kita untuk berpuasa dan beribadah yang lainnya di bulan Ramadan ini. Apalagi pada saat kita melaksanakan ibadah puasa yang waktunya lebih panjang, Mas Yudi. Alhamdulillah pada saat ini puasa kita hampir sama dengan Indonesia, kurang lebih 14 sampai dengan 14,5 jam. Namun pada saat 3-4 tahun yang lalu, bisa dibayangkan puasa kita itu mencapai 19 jam. Ya, karena memang waktu maghrib itu baru jam setengah 10 atau jam 10 malam, itu baru matahari terbenam, dan subuh itu baru jam 2 pagi atau sudah jam 2 pagi itu sudah subuh, bisa dibayangkan. Sehingga pesan kami kepada saudara-saudara yang ada di Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia, mari kita beribadah secara totalitas di bulan Ramadan ini, dan semoga ibadah puasa kita dan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti di penghujung Ramadan kita terlahir seperti bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu Mas Yudi ya, dan semoga kita sehat selalu dan semakin erat dengan keluarga, karena saya merasakan Ramadan ini memang bulannya kita bisa bertemu dengan keluarga hampir setiap hari. Kita bisa makan bersama, sahur, buka puasa, itu selalu bersama. Coba kalau tidak ada Ramadan, ya, hampir kita sendiri-sendiri gitu, makan sendiri, jam segini makan sendiri gitu kan Mas. Tapi Ramadan ini Masya Allah, ini berkah Ramadan, memang Allah sudah memberikan kepada kita, sehingga jangan kita sia-siakan melaksanakan ibadah di bulan yang suci ini. Begitu Mas, kira-kira Mas Yudi. Terima kasih banyak Mas Andi. Satu kalimat yang akan selalu teringat, jangan sia-siakan Ramadan ya. Semua konten Ramadan yang ada meningkatkan diri menjadi lebih baik lagi. Mas Andi, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan lain, dan sehat berkah selalu untuk Mas Andi. Semoga dilancarkan untuk semua kegiatan-kegiatannya. Terima kasih Mas Andi. Ya. Sahabat Sonora, Ramadan Diaspora edisi Jerman kali ini bersama Mas Andi, kita mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak insight bagaimana perjuangan saudara-saudara kita umat muslim yang beribadah di Jerman, di negara yang berbeda dengan Indonesia secara iklim ya. Kemudian juga tadi perjuangannya, bayangkan 19 jam, ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi itu tidak mengurangi kekhusyuan yang tadi disampaikan Mas Andi untuk beribadah Ramadan secara optimal ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil semangat, lebih bersyukur kita yang di Indonesia dengan segala vibes dan atmosfer yang begitu terasa. Tapi perjuangan yang ada di Jerman ternyata mungkin tidak seramai, tapi mereka tetap bisa khusyuk. Itu yang luar biasa. Terima kasih untuk Anda semua sudah menyaksikan Ramadan Diaspora di Sonora Network, dan yang pasti videonya akan tersimpan di YouTube. Anda boleh tonton lain kali, boleh share juga ke siapapun yang membutuhkan. Kita berjumpa lagi, dan saya akan ajak Anda lagi jalan-jalan ke belahan dunia mana lagi ya, untuk bertemu dengan saudara-saudara kita Diaspora Indonesia yang menjalankan ibadah Ramadan tahun ini di tahun 2024. Saya Yudi Samadi pamit, sampai jumpa dan salam bahagia untuk kita semua.